kalau misalkan sudah memilih mengubah bidang studi PPG ini, maka tahap berikutnya teman-teman harus mengikuti kembali proses seleksi administrasi hingga tuntas. Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini saya akan memberikan tutorial bagi teman-teman sasaran kategori A bagaimanakah cara daftar PPG dalam jabatan 2023 untuk teman-teman sasaran kategori A atau teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi pada periode sebelumnya. Jadi di sini kita untuk sasaran kategori A itu kita cukup login ke akun SIM PKB saja. Nanti kita melakukan konfirmasi ya keikutsertaan PPG dalam jabatan 2023. Nah, di sini nanti kita akan mendapatkan notifikasi seperti ini, dan selanjutnya nanti untuk finalnya hasilnya adalah seperti ini ya. Nanti berkas ajuan data Anda telah disetujui pada PPG dalam jabatan 2023, dan juga di sini tersemat kita termasuk dalam sasaran kategori A. Nah, selanjutnya di sini nanti akan ada dampak tertentu ketika teman-teman mengubah bidang studi PPG ya. Bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk kita melakukan konfirmasi keikutsertaan PPG dalam jabatan 2023 untuk teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi pada periode sebelumnya, supaya nanti kita bisa diundang untuk pretest PPG ya di tahun 2023 ini, maka kita harus wajib melakukan konfirmasi. Dan untuk melakukan konfirmasi ini berbatas waktu. Ini adalah kita langsung saja login ke akun SIM PKB kita. Kita bisa masuk ke GTK belajar kemdikbud.go.id, kemudian kita klik enter. Nah, kemudian di sini kita pilih yaitu salah satu kartu yang bertuliskan PPG dalam jabatan. Nah, di sini kita klik saja masuk, dan selanjutnya di sini kita masukkan yaitu surel dan juga password SIM PKB kita. Nah, selanjutnya di sini kita klik masuk. Nah, selanjutnya di sini kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Nah, bagi teman-teman sasaran kategori A, maka tampilannya adalah seperti ini. Kita hanya melakukan konfirmasi saja, yaitu informasi PPG dalam jabatan 2023. Kemudian di sini kepada YTH atas nama kita. Kemudian di sini akan ada notifikasi yaitu Anda merupakan kandidat peserta PPG dalam jabatan yang telah lulus seleksi administrasi pada periode sebelumnya. Nah, maka di sini silahkan melakukan konfirmasi pendaftaran untuk mengikuti verifikasi dan validasi administrasi ya program PPG dalam jabatan 2023. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman sasaran kategori A atau yang sudah lulus seleksi administrasi namun tidak melakukan konfirmasi, maka teman-teman nanti tidak akan dipanggil ya untuk pretest PPG di tahun ini. Dan selanjutnya di sini teman-teman bisa mengunduh dulu untuk surat edarannya ya. Nah, di sini kita syarat untuk nanti kita bisa menjadi peserta PPG 2023, maka di sini kita harus melakukan konfirmasi ini. Nah, di sini didasarkan dari status kita di Dapodik yang masih aktif, maka di sini dengan bidang studi sebelumnya yang telah meluluskan kita seleksi administrasi misalkan adalah PGSD, maka berikutnya di sini kita nanti akan melakukan konfirmasi. Nah, di sini nanti kita untuk melakukan konfirmasi silahkan teman-teman langsung saja klik di sini ya. Kita klik lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini akan ada dua opsi, yaitu apakah teman-teman langsung konfirmasi pendaftaran ataukah ingin mengubah bidang studi PPG. Nah, pengubahan bidang studi PPG ini dimungkinkan bagi teman-teman yang mungkin saat ini berpindah tempat ya, atau mungkin berpindah lintas jenjang, berpindah mata pelajaran. Ini kita bisa mengubah bidang studi. Misalkan seperti apa? Misalkan seperti ini. Misalkan saya ini adalah dulu ini masih sebagai guru honorer misalkan, entah itu di sekolah negeri maupun juga guru sekolah swasta. Kemudian ketika itu dengan ijazah matematika saya mengajar matematika di SMP. Nah, saya ikut pretesnya adalah pretest di SMP, nggak lulus. Kemudian ketika ini saya sudah ditugaskan keterima menjadi P3K, maka di sini karena saya menjadi guru kelas, maka di sini saya di sini mengubah bidang studi PPG ya, yaitu mengubah menjadi ke guru kelas.
Nah, contohnya untuk mengubah itulah seperti ini, ubah bidang studi misalkan. Nah, di sini dengan mengubah bidang studi, ini adalah menu yang kita dapatkan ketika teman-teman melanjutkan tadi, yaitu bidang studi Anda saatnya adalah misalkan adalah PGSD. Anda bisa ubah bidang studi untuk program PPG dalam jabatan melalui form di bawah ini. Ini adalah untuk perguruan tinggi lulusan, yaitu referensi dikti. Ini adalah di sini. Kemudian untuk prodinya lulusan yaitu referensi surat edaran. Kemudian untuk prodi ref dikti. Kemudian di sini adalah bidang studi PPG sebelumnya yang kita telah lulus seleksi administrasi. Berikutnya kalau misalkan teman-teman ingin mengubah bidang studi, kalian tinggal klik saja di sini, nanti akan diarahkan menuju ke bidang studi. Dan di sini kita harus ingat bahwasanya ini catatan ya teman-teman, yaitu bidang studi yang teman-teman ini bisa pilih itu adalah yang linear dengan bidang studi lulusan sesuai dengan referensi dari surat edaran terbaru. Nah, teman-teman di sini sebelum melakukan pengubahan bidang studi, ini ada dua hal yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu kalau misalkan teman-teman mengubah bidang studi, ini harus memilih bidang studi yang linear. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan dulu saya adalah dari ijazahnya S1 Matematika misalkan di sini ijazah saya S1 Matematika, kemudian sebelumnya saya memilih misalkan Matematika SMP, kemudian sekarang saya ditugaskan di SD, maka di sini saya yaitu memilihnya itu yang linear. Silakan teman-teman memilih apakah untuk matematika itu bisa linear sebagai guru kelas SD atau PGSD atau tidak. Di surat edaran tentunya itu linear ya, karena saya sudah melihat surat edaran sebelumnya. Maka di sini kalian bisa memilih PGSD nomenklatur baru seperti ini. Kalau misalkan seperti ini berarti kita nggak perlu untuk ikut seleksi administrasi kembali ya teman-teman. Kecuali kalau misalkan teman-teman di sini memilih bidang studi lain, yang mana di sini kita harus linear ya teman. Misalkan kalian memilih yaitu kehutanan. Nah, kehutanan ini kan nanti teman-teman kalau misalkan sudah memilih mengubah bidang studi PPG ini, maka tahap berikutnya lagi teman-teman harus mengikuti kembali proses seleksi administrasi hingga tuntas. Ini adalah kalau misalkan teman-teman ini ingin mengubah bidang studi, yang pertama harus dilakukan itu adalah dicek kembali apakah dari bidang studi yang dipilih ini linear ataukah tidak. Dan yang kedua, di sini nanti apakah kalau misalkan kita ubah bidang studi, nanti kita harus ikut seleksi administrasi kembali ataukah tidak. Kalau misalkan kita ikut seleksi administrasi kembali, setelah teman-teman ubah, nantinya teman-teman harus upload berkas kembali ya, dan mengisi biodata serta mengubah bidang studi. Nah, dikarenakan saya batal, di sini saya klik di sini ubah. Selanjutnya di sini saya dulu PGSD. Kemudian sekarang saya masih mengajar di SD dan saya memerlukan sertifikat pendidik untuk bidang studi PPG SD. Nah, sehingga di sini saya pilihnya ini adalah pendidikan guru sekolah dasar nomenklatur terbaru. Ini tidak perlu saya nanti ikut seleksi administrasi kembali. Nah, di sini Anda telah memilih nomenklatur baru bidang studi PPG yang tidak membutuhkan seleksi administrasi kembali. Silakan lanjutkan. Nah, berikutnya kita klik lanjutkan, konfirmasi. Nah, di sini kita sudah berhasil ya. Ini tandanya informasi PPG dalam jabatan, Anda telah melakukan penyesuaian nomenklatur bidang studi PPG. Silakan menunggu informasi selanjutnya melalui aplikasi SIM PKB, teman-teman. Dan selanjutnya di sini kita tutup saja. Selanjutnya kita bisa reload. Nah, di sini tandanya kita sudah selesai ya, sudah selesai berhasil melakukan konfirmasi. Kita nanti tinggal menunggu saja untuk jadwal seleksi akademik. Nah, sekarang kita bisa cek yaitu bagian biodata diri kita. Maka di sini langsung kita untuk status ajuan data kita sudah disetujui pada PPG dalam jabatan tahun 2023, dan di sini kita masuk ke dalam sasaran kategori A ya. Nah, ini teman-teman kita tinggal menunggu saja nanti untuk jadwal seleksi akademik. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang bertanya, maka di sini kalau misalkan ada tanda seru ya, mengapa di sini berkas pendukung kok kita nggak bisa mengubah atau memperbaiki? Mengapa di sini nggak bisa checklist warna hijau seperti yang ada di atasnya?
Ya memang seperti ini, karena kita untuk sasaran kategori A itu kan tidak harus ikut seleksi administrasi kembali. Makanya di sini otomatis kita sudah lulus seleksi administrasi kan? Karena kelulusan administrasi kita ini sudah lulus di periode sebelumnya. Setelah ini langkah berikutnya kita tinggal menunggu jadwal untuk seleksi akademik ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses. Jangan sampai lupa teman-teman diingatkan ya satu sama lain supaya semua melakukan konfirmasi. Kalau misalkan teman-teman nggak melakukan konfirmasi, ini nanti teman-teman nggak akan bisa diundang ya untuk pretest PPG di tahun ini.